Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana kayu manis rempah harum dengan 1000 manfaat. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Ada aroma tertentu yang mampu melintasi waktu dan kenangan, membawa kita ke suasana hangat di hari yang dingin, kehangatan kue yang baru keluar dari oven, atau kemeriahan hari raya. Aroma itu, manis namun pedas, hangat dan menghibur, adalah milik salah satu rempah tertua dan paling dicintai di dunia, kayu manis. Jauh sebelum ia menjadi taburan di atas secangkir kopi atau komponen penting dalam semur. Kayu manis adalah komoditas yang lebih berharga dari emas. Gulungan kulit kayu beraroma ini telah memicu peperangan, mendorong ekspedisi penjelajahan samudra, dan menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh para pedagang kuno. Namun, di balik sejarahnya yang penuh intrik dan perannya yang tak tergantikan di dapur, kayu manis juga menyimpan segudang khasiat penyembuhan yang telah dihormati dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas lapisan demi lapisan dari rempah ajaib ini, menelusuri jejaknya dari pohon di hutan tropis, membedakan jenis-jenisnya, hingga mengungkap bukti ilmiah di balik 1000 manfaatnya bagi kesehatan kita. Sejarah kayu manis adalah sebuah epik tentang kemewahan, misteri, dan keserakahan. Catatan penggunaannya dapat ditelusuri kembali hingga Mesir kuno, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, di mana ia digunakan tidak hanya sebagai perasa, tetapi juga sebagai salah satu bahan penting dalam proses pembalseman mumi Firaun. Selama berabad-abad, perdagangan kayu manis ke Eropa dimonopoli oleh para pedagang Arab untuk menjaga harga tetap selangit dan sumbernya tetap rahasia. Mereka mengarang cerita-cerita fantastis. Mereka mengklaim bahwa kayu manis dikumpulkan dari sarang burung raksasa bernama Cinamologus di puncak-puncak gunung terpencil, dan untuk mendapatkannya, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Misteri inilah yang turut mendorong bangsa-bangsa Eropa pada abad penjelajahan untuk mencari jalur laut sendiri ke negeri rempah-rempah. Vasco da Gama dan Christopher Columbus adalah sebagian dari para penjelajah yang termotivasi oleh impian untuk memecahkan monopoli ini. Akhirnya, ketika Portugis berhasil menemukan sumbernya di Sri Lanka pada awal abad ke-16, perebutan berdarah untuk menguasai perdagangan kayu manis pun dimulai, melibatkan Portugis, Belanda, dan kemudian Inggris. Rempah yang begitu diperebutkan ini sejatinya berasal dari kulit bagian dalam sebuah pohon tropis dari genus Cinnamomum. Pohon kayu manis adalah tanaman hijau abadi yang dapat tumbuh hingga 10-15 meter dengan daun-daun oval yang rimbun dan bunga-bunga kecil berwarna kehijauan. Bagian yang paling berharga dari pohon ini bukanlah buah atau bijinya, melainkan kulit kayunya. Proses panennya sendiri merupakan sebuah seni yang membutuhkan keahlian. Petani biasanya memanen dari pohon yang masih muda atau dari tunis-tunas baru yang tumbuh dari pohon yang telah dipangkas. Mereka akan memotong batang atau cabang, lalu dengan hati-hati mengikis lapisan kulit luar yang kasar dan tidak beraroma. Setelah itu, barulah lapisan kulit bagian dalam yang tipis dan kaya akan minyak atsiri dikupas dengan sangat cermat. Saat dikeringkan di bawah sinar matahari, lembaran-lembaran kulit kayu ini akan menggulung secara alami, membentuk stik
atau pipopepa yang kita kenal sebagai kayu manis batangan atau quills, semakin tipis lapisan kulit bagian dalam yang dipanen, semakin berkualitas dan semakin mahal pula harga kayu manis tersebut. Ketika kita berbicara tentang kayu manis, sangat penting untuk mengetahui bahwa ada dua jenis utama yang beredar di pasaran, dan keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah kayu manis Ceylon Cinnamomum Verum yang sering disebut sebagai kayu manis sejati. Sesuai namanya, ia berasal dari Sri Lanka, dulu disebut Ceylon, dan memiliki kualitas premium. Stiknya terdiri dari banyak lapisan kulit tipis yang rapuh, berwarna coklat pucat, dan sangat mudah dipatahkan. Aromanya lebih lembut, manis, dan kompleks. Jenis kedua adalah kayu manis Cassia yang mencakup beberapa spesies seperti Cinnamomum cassia dari Tiongkok, C. laureyroi dari Vietnam, dan C. burmani dari Indonesia, juga dikenal sebagai korinje. Cassia adalah jenis yang paling umum kita temui di supermarket karena harganya lebih murah. Stiknya sangat keras, tebal, karena hanya terdiri dari satu lapisan kulit kayu dan berwarna coklat kemerahan yang lebih gelap. Rasanya jauh lebih kuat, lebih pedas, dan lebih tajam. Mengetahui perbedaan ini tidak hanya penting untuk urusan rasa, tetapi juga untuk aspek kesehatan yang akan kita bahas nanti. Aroma dan rasa khas kayu manis yang begitu memikat berasal dari senyawa kimia yang terkandung dalam minyak atsirinya. Komponen utama yang paling bertanggung jawab atas sensasi hangat dan manis ini adalah cinnamaldehyde atau cinnamaldehid. Senyawa inilah yang mendominasi profil kimia minyak kayu manis dan juga menjadi sumber dari banyak khasiat obatnya. Selain cinnamaldehida, ada juga senyawa-senyawa lain yang berkontribusi pada kompleksitas rasanya, seperti eugenol yang memberikan sedikit nuansa pedas mirip cengkeh, dan linalool yang memberikan sentuhan aroma bunga. Perbedaan rasa antara Ceylon dan Cassia terletak pada proporsi senyawa-senyawa ini. Cassia memiliki kandungan cinnamaldehida yang jauh lebih tinggi, yang membuatnya terasa lebih menusuk dan kurang bernuansa. Sebaliknya, Ceylon memiliki keseimbangan yang lebih halus antara berbagai senyawa aromatik, menghasilkan rasa yang lebih lembut, lebih manis, dan sering dianggap lebih superior oleh para koki dan ahli kuliner untuk hidangan-hidangan yang membutuhkan kehalusan rasa. Di dunia kuliner, kayu manis adalah pemain yang sangat serbaguna, mampu bersinar baik dalam hidangan manis maupun gurih. Dalam hidangan manis, ia adalah bintang utamanya. Sulit membayangkan pie apple, roti gulung kayu manis cinnamon rolls, atau kue-kue rempah tanpa kehadirannya. Ia menjadi taburan wajib untuk oatmeal, roti panggang Prancis, dan puding beras, memberikan sentuhan akhir yang hangat dan membangkitkan selera. Namun, perannya dalam masakan gurih juga tidak kalah penting. Di berbagai belahan dunia, kayu manis adalah komponen kunci dalam campuran rempah-rempah yang kompleks. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari garam masala di India, bumbu 5 rempah atau Enjiohyong di Tiongkok, dan ras el hanout di Maroko. Dalam masakan Timur Tengah dan Asia Selatan, kayu manis sering digunakan untuk memberikan kedalaman rasa pada hidangan daging seperti semur domba, tagine, dan kari. Dalam dunia minuman, ia menghangatkan segelas mulled wine atau teh shit, memberikan aroma khas pada coklat panas ala Meksiko dan menjadi sentuhan akhir yang elegan di atas buih cappuccino. Salah satu manfaat kesehatan kayu manis yang paling banyak diteliti dan paling menjanjikan adalah kemampuannya dalam membantu mengatur kadar gula darah. Sejumlah studi ilmiah, baik pada hewan maupun manusia, telah menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam kayu manis dapat meniru kerja insulin,
hormon yang bertanggung jawab untuk mengangkut gula dari aliran darah ke dalam sel. Dengan demikian, kayu manis dapat membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, membuat proses pengangkutan gula menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya membantu menurunkan kadar gula darah puasa. Manfaat ini menjadikannya sangat menarik bagi penderita diabetes tipe 2 atau orang dengan sindrom metabolik. Selain itu, kayu manis adalah salah satu sumber antioksidan terkuat di dunia tumbuhan. Ia kaya akan senyawa polifenol yang sangat kuat yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Aktivitas antioksidannya bahkan dilaporkan melampaui banyak makanan super lainnya seperti bawang putih dan oregano. Di luar kemampuannya mengatur gula darah, kayu manis juga memiliki sifat anti-inflamasi dan antimikroba yang kuat. Peradangan kronis diyakini sebagai akar dari banyak penyakit serius, mulai dari penyakit jantung hingga kanker. Antioksidan dalam kayu manis memiliki efek anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan sistemik di dalam tubuh. Sementara itu, sinemaldehida, komponen utamanya, telah terbukti sangat efektif dalam melawan berbagai jenis infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa minyak kayu manis dapat menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti listeria dan salmonella, serta jamur seperti Candida albicans yang menyebabkan infeksi ragi. Sifat antimikroba inilah yang membuat kayu manis secara historis juga digunakan sebagai pengawet makanan alami. Lebih lanjut, beberapa penelitian mengaitkan konsumsi kayu manis dengan peningkatan kesehatan jantung, yaitu dengan membantu menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL jahat, dan trigliserida, sambil menjaga kadar kolesterol HDL baik tetap stabil. Namun, di tengah semua manfaatnya, ada satu hal penting yang perlu diwaspadai, dan ini kembali pada perbedaan antara Ceylon dan Kasha. Kayu manis Kasha, jenis yang paling umum, mengandung senyawa bernama kumarin dalam kadar yang cukup signifikan. Kumarin dalam dosis tinggi dan konsumsi jangka panjang diketahui dapat menyebabkan kerusakan hati pada sebagian individu yang sensitif. Di banyak negara Eropa, bahkan ada batas aman yang ditetapkan untuk kandungan kumarin dalam makanan. Sebaliknya, kayu manis Ceylon atau kayu manis sejati hanya mengandung kumarin dalam jumlah yang sangat kecil atau hampir tidak terdeteksi. Perbedaan ini sangatlah krusial. Untuk penggunaan sesekali sebagai bumbu masakan, Cassia umumnya aman. Namun, jika Anda berencana mengonsumsi kayu manis setiap hari untuk tujuan kesehatan atau dalam bentuk suplemen, sangat disarankan untuk memilih jenis Ceylon untuk menghindari potensi risiko yang terkait dengan kumarin. Sebagai kesimpulan, kayu manis adalah bukti nyata bagaimana sebuah rempah sederhana bisa memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap sejarah, budaya, dan kesehatan manusia. Perjalanannya dari kulit kayu di pohon terpencil hingga menjadi salah satu bumbu paling dikenal di dunia adalah kisah tentang aroma yang memikat dan kekuatan alam yang tersembunyi. Ia adalah anugerah ganda. Di satu sisi, ia adalah penyihir di dapur yang mampu mengubah hidangan biasa menjadi luar biasa dengan kehangatan dan rasa manisnya. Di sisi lain, ia adalah apotek alami yang syarat dengan senyawa bioaktif yang dapat melindungi tubuh kita, melawan penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan memahami sejarahnya yang kaya dan manfaatnya yang beragam, kita dapat lebih menghargai setiap jumput bubuk atau setiap gulungan kulit kayu manis, sang rempah harum
dengan 1000 manfaat. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.